Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Ikhwafillah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa kita telah masuk ke dalam bulan Ramadan yang berbahagia, dan alhamdulillah di pekan pertama ini Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak karunia. Salah satunya adalah kita mampu melaksanakan ibadah saum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini dari awal hingga akhir. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa fillah rahimakumullah. Kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan dan mentadhkirah diri saya secara pribadi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan fakta dan situasi yang akan terjadi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ini, yakni saum atau ibadah puasa yang menjadi sia-sia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin yakhudhuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Bahwa berapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa, bagian yang dipetik dari puasanya hanyalah lapar dan haus semata. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini adalah sebuah warning, peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada sebagian manusia yang saumnya menjadi sia-sia, hanya bernilai lapar dan dahaga. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lalu bagaimana kita bisa menghindari hal-hal ini? Maka Rasulullah SAW berpesan kepada kita untuk menjadikan, yang pertama adalah menjadikan saum kita menjadi junnah atau perisai. Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu junnatun. Saum adalah perisai. Kemudian bagaimana kita menggunakan perisai tersebut? Maka beliau melanjutkan, fala yarfuth, janganlah yang sedang berpuasa berkata keji, wala yajhal, dan janganlah bersikap bodoh, bersikap dan berteriak keras, bersikap jahil. Wala yajhal, wa in imru'un qatalahu, maka jika seseorang mengajaknya bertengkar, au syatamahu, atau kemudian mencelanya, mencacinya, falyaqul, maka katakanlah pada orang tersebut, inni shaimun, aku sedang berpuasa. Wa fillah rahimakumullah. Marilah menjadikan ibadah saum kita bermakna dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya sebagai perisai dengan menghindarkan diri dari berkata yang keji, kemudian bersikap bodoh, bersikap jahil, bersikap dan berteriak keras, dan menjaga hawa nafsu, terutama amarah kita. Semoga dengan kita menjadikan puasa kita menjadi perisai, puasa kita, saum kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menjauhi perkataan dan perbuatan dusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man lam yada, barang siapa dari seseorang yang tidak meninggalkan qaulaz zur, yaitu perkataan palsu, wal amala bihi, dan pengamalannya atau konsekuensi dari qaulaz zur tersebut, falaisa lillahi hajatun, maka Allah Subhanahu wa taala
tidak berhajat fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Terhadap apa? Terhadap puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Malam yada qaula zur. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang diharamkan saat berpuasa, di antaranya adalah berkata dusta, bersumpah palsu, menghibah orang, mengadu domba, menuduh berzina, mencaci atau mencela. Wal amal bihi. Maksudnya adalah tidak meninggalkan perbuatan yang diharamkan, yakni berbuat zalim kepada sesama manusia, melakukan perbuatan penipuan, kemudian melanggar janji, memakan harta riba, dan seterusnya. Falaisa lillahi hajatun fin an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maksudnya bahwa puasanya yang tadi itu, yang dilakukannya, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diterima sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mendapatkan pahala sebesar yang Allah janjikan untuk orang-orang yang berpuasa, yaitu pahala tanpa hisab, walaupun yang bersangkutan telah melaksanakan ibadahnya dan secara fikih telah sah. Wa fil rahimakumullah, kesimpulannya adalah yang pertama, perbuatan dusta dan perbuatannya, ucapannya mampu menodai dan membuat saum kita menjadi sia-sia. Karena itu yang kedua, marilah menjadikan saum ini sebagai perisai dengan cara menghindarkan ucapan-ucapan dusta, perbuatan dusta, dan tindakan-tindakan yang mampu membuatnya menjadi sia-sia. Yang ketiga, agar kemudian ini sebuah tadzkirah bagi kita, meninggalkan ucapan yang haram, perbuatan yang haram, karena mampu mengurangi, bahkan kemudian sama sekali puasanya menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menghindarkan kita dari seluruh perbuatan-perbuatan yang menjadikannya sia-sia. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.